Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apakah kabarnya baik? Alhamdulillah anak ibu semuanya kabarnya baik ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas silakan pimpin doanya. Amin. Baiklah, sekarang ibu akan mengabsen. Nanti ketika ibu panggil namanya, silakan diangkat tangannya ya. Baik, Putri Mai Anggraini hadir. Siti Khadijah hadir. Baik, anak-anak ibu semuanya hadir ya. Sekarang kita masuk kepada pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang gapai rezeki dengan ikhtiar, yaitu lanjutan dari materi minggu lalu, yaitu tentang pengertian tentang rezeki, ayat serta arti Quran surah Al-Quraisy dan Al-Insyirah, serta isi kandungan dari Quran Al-Quraisy dan Quran surat Al-Insyirah. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kesimpulan dari materi kita minggu lalu, serta menjelaskan sedikit contoh-contoh sikap orang yang menjelaskan isi kandungan Quran surat Al-Quraisy dan Al-Insyirah. Baik, sebelumnya ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan kesimpulan isi kandungan Quran surat Al-Quraisy dan Quran surat Al-Insyirah. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan dan menjelaskan contoh-contoh sikap orang yang mencerminkan isi kandungan Quran surat Al-Quraisy dan Quran surat Al-Insyirah. Baik, sekarang kita mulai belajarnya ya. Sekarang anak ibu silakan simpan segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ingin kelas kita pada pagi hari ini kondusif dan anak-anak ibu semuanya bisa menerima materi yang ibu sampaikan pada pagi hari ini. Baik, materi pertama yaitu kita akan menyimpulkan isi kandungan dari Quran surat Al-Quraisy dan Quran surat Al-Insyirah. Baik, sebelumnya apakah dari anak-anak ibu ada yang bisa menyimpulkan isi kandungan dari Quran surat Al-Quraisy dan Quran surat Al-Insyirah? Baik, silakan Siti Khadijah. Ya, selanjutnya ibu akan menambahkan sedikit dari penjelasan teman kita tadi, yaitu Siti Khadijah, yakni kesimpulan dari isi kandungan surat Al-Quraisy dan Al-Insyirah yang kita pelajari minggu lalu, yaitu surat Al-Quraisy ini adalah surat Makkiyah. Yang tujuan utama surah Al-Quraisy adalah mengingatkan suku yang paling berpengaruh di Makkah, yaitu suku Quraisy, tentang betapa besar nikmat Allah yang mestinya mereka syukuri dengan jalan mengabdi kepada Tuhan yang Maha Esa tanpa mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Sedangkan Quran surat Al-Insyirah adalah penenang hati Nabi Muhammad SAW menyangkut masa lalu dan masa datang beliau, serta tuntutan untuk berusaha sekuat tenaga dan penuh optimisme. Selanjutnya, surat tersebut berisi tentang ketentuan rezeki yang diberikan Allah kepada makhluknya, banyak macamnya. Quran surat Al-Quraisy ini menjelaskan rezeki Allah tentang harta, perniagaan, makanan, rasa aman, dan jauh dari rasa cemas. Sedangkan Quran surat Al-Insyirah menjelaskan beberapa rezeki dari Allah adalah bersikap lapang dada atau sabar dalam berdakwah, diringankan dari beban yang berat dan kemudahan yang diberikan pada Nabi Muhammad SAW. Pesan lain dari Quran surat Al-Quraisy ini adalah menjelaskan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala akan diperoleh dengan usaha manusia seperti bertani, berdagang, buruh, dan sebagainya. Sedangkan Quran surah Al-Insyirah menjelaskan bahwa manusia harus pandai memanfaatkan waktu untuk mencari rezeki
guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, sebagai umat Islam yang bertakwa, maka hendaklah kita menjalankan segala perintah Allah dan larangan Allah yang sudah tercantum di dalam Al-Quran seperti Quran surat Al-Quraish dan Al-Insyirah yang kita telah pelajari sebelumnya. Maka tidak ada alasan lain selain mendengarkan Allah. Selanjutnya, dari penyampaian materi Ibu tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita melanjut ke materi selanjutnya? Jika tidak, Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya ya. Materi yang kedua yaitu menjelaskan dan menyebutkan contoh-contoh sikap yang mencerminkan isi kandungan Quran surah Al-Quraish dan Quran surah Al-Insyirah tentang ketentuan rezeki Allah. Baik, agar perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan ini mempunyai arti, perbuatan tersebut harus memiliki tujuan yang jelas. Begitupun dalam mempelajari Al-Quran. Tujuan mempelajari Al-Quran ialah untuk mengetahui maksud ayat yang dipelajari, kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun contoh penerapan sikap orang yang mencerminkan isi kandungan dan Quran surat Al-Insyirah tentang ketentuan rezeki Allah ini diantaranya adalah: yang pertama, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk kegiatan yang bermanfaat dan berdaya guna sesuai petunjuk agama. Maksudnya di sini memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya ini, kita sebagai umat manusia harus memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Maksudnya kita tidak boleh menyanyiakan waktu yang telah diberikan oleh Allah, karena waktu itu sama dengan uang. Karena jika kita sedikit saja melalaikan waktu, maka itu akan menjuruskan kita kepada dosa. Maka dari itu, janganlah kita seperti contohnya bapak-bapak kan banyak yang berlama-lama di warung tanpa bekerja misalnya. Apa gunanya kita berlama-lama di warung? Sebaiknya kita memanfaatkan waktu itu untuk bekerja dan mencari rezeki untuk keluarga kita, supaya berguna dan bermanfaat bagi keluarga kita. Selanjutnya, tidak bermalas-malasan sehingga waktu tidak terbuang sia-sia. Sama dengan yang pertama tadi, kita tidak boleh bermalas-malasan. Contohnya anak ibu kasih PR. Jadi anak ibu itu tidak boleh menunda-nunda untuk mengerjakan PR. Misalkan PR ibu kasih sekarang, maka nanti sepulang sekolah dikerjakan PR-nya. Jangan ditunggu-tunggu sampai seminggu lagi kita akan masuk pada pembelajaran baru. Nanti banyak anak-anak ibu yang ibu lihat banyak mengerjakan PR di sekolah sehingga tidak kondusif, sehingga PR-nya itu tidak betul dan tidak dicari dengan sungguh-sungguh. Maka dari itu anak-anak ibu harus bisa memanfaatkan waktu dan tidak bermalas-malasan. Yang ketiga, berusaha dengan sungguh-sungguh dalam mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini kita ketika mencari rezeki tidak boleh pantang menyerah, harus dengan sabar dan ikhtiar. Karena segala sesuatu telah diatur untuk kita oleh Allah. Karena apa yang diberikan oleh Allah itu merupakan yang terbaik bagi kita. Maka kita harus bersungguh-sungguh dengan melaksanakan sholat dan berusaha dan mencari rezeki itu dengan cara yang halal. Jangan dengan cara yang halal, seperti kita tidak boleh mencuri, menjual narkoba atau minuman keras yang dilarang oleh agama. Maka kita harus mencari rezeki itu dengan cara yang halal, seperti berdagang, bekerja di kantor atau yang lainnya. Yang keempat, menjaga diri agar tidak melanggar norma agama saat berusaha sehingga hasil yang diperoleh halal dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini ketika kita mencari rezeki, kita harus mencari dengan yang halal, seperti yang di nomor 3 tadi, yaitu kita tidak boleh mencari rezeki itu dengan yang dilarang oleh norma agama, seperti mencuri, itu kan dilarang oleh norma agama. Menjual minuman keras, menjual narkoba yang akan merusak kepada masyarakat. Yang kelima, mensyukuri hasil yang diperoleh sesuai petunjuk agama. Jadi maksudnya di sini
seberapapun hasil yang kita peroleh, kita harus mensyukuri, baik itu sedikit banyak, maka kita harus mensyukurinya karena itu merupakan rezeki yang diberikan oleh Allah pada kita. Yang keenam, memanfaatkan hasil yang diperoleh sebaik-baiknya untuk kepentingan agama dan manusia. Maksudnya kita tidak boleh menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah ini ke jalan yang tidak baik, seperti minum minuman keras atau membelinya untuk narkoba atau sebagainya yang tidak sesuai dengan ketentuan agama. Yang ketujuh, menggunakan hasil yang diperoleh sesuai ketentuan agama. Maksudnya sama dengan yang keenam tadi, menggunakan hasil yang diperoleh ini sama dengan menggunakan apa yang kita peroleh itu dengan sebaik-baiknya, dengan cara yang sepantasnya, jangan menggunakannya dengan cara yang dilarang oleh agama, seperti yang tadi itu pergi ke diskotik dan minuman keras di sana dan sebagainya. Nah, itulah materi kedua dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apakah dari anak-anak ibu ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, apakah dari anak-anak ibu ada yang bisa menyimpulkan materi yang kita sampaikan pada pagi hari ini? Ya, silakan Putri. Ya, jadi dari apa yang disimpulkan Putri ini, ibu akan menambahkan sedikit bahwasanya surat Al-Quras dan Al-Insyirah ini mengajarkan kita untuk bersyukur atas apa rezeki yang diberikan oleh Allah, karena rezeki yang diberikan oleh Allah itu merupakan hak kita dan itu merupakan ungkapan rasa syukur kita atas apa yang diberikan oleh Allah sesuai dengan usaha kita juga. Apabila kita bekerja dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan rezeki yang sesuai dengan pekerjaan kita. Maka apabila kita bermalas-malasan, bermain di warung atau mengerjakan PR dengan bermalas-malasan, maka hasil yang kita peroleh juga tidak akan sesuai dengan yang kita lakukan, itu tidak baik. Maka kita harus bisa menanamkan di dalam hati kita untuk selalu mengingat Allah dan mencari rezeki itu dengan jalan yang halal. Dan Quran surah Al-Quras dan Al-Insyirah ini merupakan sebagai teguran kepada kaum Quraisy akan suku Quraisy yang tidak yang tidak bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah, itu maksudnya. Baiklah, itulah kesimpulan dari ibu pada pagi hari ini. Untuk tugas silakan anak-anak ibu kerjakan halaman 39, yaitu soal objektif nomor 1 sampai 5 ya, nanti dikumpulkannya minggu depan. Nah, setelah itu kita akan melakukan ulangan harian. Baik, itulah penyampaian ibu pada pagi hari ini. Semoga anak-anak ibu bisa mengingatnya dan mengamalkan apa yang ibu sampaikan tadi. Jangan hanya sampai di sini saja anak-anak ibu paham, nanti saat ulangan tidak bisa menjawabnya. Maka dari itu nanti anak ibu harus menghafal, dan saat ibu memberi ulangan harian nanti mudah-mudahan anak ibu dapat 100 semuanya ya. Amin. Baiklah, sekarang ibu tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.